identity. Come on, sweetheart. Come to daddy. Who's your daddy now? Lee. You still alive, baby? Selamat datang para sobat dunia tipa-tipu sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan membahas film action komedi yang berjudul Mr. and Mrs. Smith tahun 2005. Film yang seru dan lucu ini bercerita tentang sepasang suami istri yang sudah menikah selama 6 tahun dan saling menyembunyikan identitas asli mereka. Yang ternyata mereka adalah... Sebelum lanjut, kita intro dulu ya sobat. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Film diawali dengan sepasang suami istri yang sedang dalam sesi konseling. Mereka ditanya soal lama usia pernikahan mereka. Kata si pria 5 tahun, tapi kata si istri 6 tahun. Ya, begitulah laki-laki yang sering lupa akan momen pentingnya. Lalu, mereka ditanyai soal hubungan mereka dan kapan mereka pertama kali menjalin hubungan tersebut. Film pun langsung flashback, di mana pemerintah Kolombia sedang mencari para turis yang dicurigai telah melakukan peledakan pada sebuah mobil barakuda. Seorang pria dan seorang wanita dicurigai oleh polisi setempat. Mereka langsung berpura-pura menjadi sepasang kekasih agar lolos dari interogasi. Mereka bernama John Smith dan Jane. Mereka akhirnya keterusan menjalin hubungan. Dimulai dari minum-minum, berdansa, dan kemudian akhirnya berewe-ewean. Asik juga. Lalu, mereka pergi ke tempat wisata dan mencoba wahana tembak-tembakan. Awalnya si Jane sulit mengenai sasaran. Giliran si John yang menembak seluruh target dan hanya satu yang meleset. Melihat hal itu, Jane pun langsung menunjukkan keahliannya dan menembak semua sasaran tanpa ada yang meleset. Mereka pun menceritakan hubungan tersebut pada masing-masing sahabatnya. Mereka mengatakan bahwa mereka bersepakat menjalin hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Dan kita kembali ke 6 tahun kemudian. Inilah keluarga Smith yang dimana kehidupan mereka sangatlah mewah. John Smith adalah seorang yang bekerja di bidang konstruksi. Sedangkan istrinya, Jane Smith, bekerja sebagai konsultan. Seperti biasa, mereka akan berangkat bekerja pada pagi hari dan pulang pada jam 7 malam untuk makan malam bersama. Karena sudah 6 tahun menikah, keharmonisan dalam rumah tangga mereka pun berkurang. Jane meminta pendapat John soal gorden baru yang sudah dia beli dengan susah payah. Tapi malah John tidak suka dengan gorden tersebut. Begitupun sebaliknya, di mana John yang ingin tidur meminta Jane untuk mematikan lampunya, tetapi malah dicuekin sama si Jane. Dan hal ini pun terus berlanjut. Suatu malam, Jane tiba-tiba mendapat telepon dari perusahaannya yang memaksakan si Jane harus pergi di malam hari. Begitu pula si John yang mendapat tugas pada malam itu juga. Ternyata, pekerjaan mereka di luar dugaan, di mana si Jane pergi ke hotel untuk menjadi wanita panggilan, sedangkan si John pergi ke suatu bar untuk bermain poker. Jane pun mulai adegan hotnya, sampai membuat om-om tersebut rela diikat oleh si Jane. Sampai akhirnya lanjut ke John. John sudah mulai akrab dengan para pemain poker tersebut. Sampai orang yang bernama Lucky datang dan akhirnya You are the job. ternyata mereka berdua merahasiakan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Keduanya bekerja untuk organisasi yang berbeda.
Misi pun selesai dan akhirnya mereka kembali ke rumah tepat waktu, di mana mereka ada janjian untuk menghadiri pesta keluarga Colemans, tetangganya. Mereka pun membaur seperti biasa. Di dalam rumah, dikarenakan John memiliki kemampuan menggunakan senjata api, John menyimpan senjatanya di antara gudang alat-alat tukang di bawah tanah. Sedangkan Jane lihai menggunakan pisau. Dia menyimpan senjata andalannya itu di bawah oven rumah. Canggih juga tempat penyimpanan si Jane ya. Begitu pula dengan tempat mereka bekerja. Ternyata semua adalah kedok semata. John Smith? Technology staffing. John dan Jane mendapatkan misi dari organisasi mereka untuk mengeksekusi seorang buron yang sudah lama diincar Badan Intelijen Amerika, yaitu Benjamin Dance atau The Tank. Mereka harus membunuh si Dance sebelum melewati perbatasan. Jane sudah siap untuk menjalankan aksinya dengan memasang berbagai jebakan di alur lintasan targetnya. Akan tetapi, datanglah si John dengan mobil baginya yang sudah sempat merusak salah satu jebakan si Jane. Awalnya, si Jane mengira si John hanyalah warga sipil yang sekedar lewat. Tetapi, saat si John mengeluarkan basoka miliknya, Jane pun langsung menembak si John yang dia tidak tahu kalau itu suaminya sendiri. Karena tidak terima akan tindakan tersebut, akhirnya John pun membalas dengan menargetkan basokannya ke arah si Jane. Yang dia juga tidak tahu kalau itu adalah istrinya. Alhasil, misi mereka pun gagal. Karena misi mereka gagal, mereka pun diberikan tugas dari organisasinya. Dalam waktu 48 jam, mereka harus membereskan siapa pelaku yang menghalangi tugas mereka. John mulai menyelidiki dengan sisa bangkai laptop yang ia ditemukan di lokasi. Dan alangkah kagetnya si John karena mengetahui kalau alamat tersebut adalah perusahaan milik istrinya. Begitupun dengan si Jane yang mencari tahu melalui rekaman miliknya dan mengetahui kalau pria tersebut adalah John, suaminya sendiri. John langsung menelpon perusahaan istrinya untuk mengabari pesan makan malam bersama di rumah mereka. Setibanya di rumah, seperti biasa, Jane pulang lebih awal untuk menyiapkan makan malam dan menyambut si John. Untuk berjaga-jaga, John menyiapkan sebuah pisau kecil dalam jasnya. Akan tetapi, si Jane mempunyai pisau yang lebih besar. John sangat waspada terhadap si Jane, mulai dari minuman yang diberikan si Jane, sampai stik buatannya yang dikiranya mengandung racun. John pun berinisiatif menuangkan anggur untuk Jane, sekaligus mengetes refleks si Jane. Kaget akan hal itu, John langsung mengambil senjatanya, sedangkan si Jane langsung bergegas pergi dari rumah. John pun langsung mengejar Jane, sampai suatu ketika John tidak sengaja melepaskan sebuah tembakan yang langsung mengarah pada mobil Jane. Atas hal tersebut, Jane pun langsung melaju kencang hingga menabrak si John. John berusaha masuk ke dalam mobil Jane untuk menyampaikan kalau hal tersebut tidak disengaja. Jane pun langsung lompat keluar mobil dan akhirnya mereka pun curhat ke teman organisasi mereka, dan mereka disarankan untuk segera mengakhiri hubungan mereka dan fokus pada misi masing-masing. Keesokan paginya, Jane bersama timnya masuk ke dalam rumah untuk mencari segala petunjuk serta informasi yang bisa mereka temukan tentang si John, suaminya. Setelah itu, John pun datang ke rumahnya untuk mengecek persenjataan miliknya. Tetapi ternyata sudah diamankan semua oleh tim si Jane.
Tidak berlangsung lama, John pun langsung mendatangi kantor si Jane. John pun langsung masuk melalui lubang ventilasi. Akan tetapi, keberadaannya sudah diketahui oleh si Jane dan tim. Mereka pun langsung menghancurkan kantor mereka sendiri untuk menghilangkan barang bukti agar kerahasiaan tetap terjaga. Setelah itu, Jane beserta timnya melarikan diri. John pun mencari petunjuk dari sisa-sisa barang yang ada di kantor Jane. Dan ya, John tahu tempat di mana markas Jane berikutnya. John langsung menuju ke tempat Jane yang baru. Mengetahui liftnya yang tiba-tiba rusak, John langsung tahu kalau itu adalah ulah Jane. Jane mengancam John untuk segera pergi. Jika tidak, Jane akan meledakkan lift tersebut. Karena John merasa kalau si Jane tidak mungkin tega, maka John bilang, "Ledakkan saja kalau berani." Jane pun mulai menggertak John dengan memulai menghitung mundur. Tapi belum diberikan perintah ledakkan, anggota tim Jane sudah menekan tombol bom itu. Seketika lift itu meledak, jatuh dan hancur. Karena panik, Jane langsung keluar untuk melihat kejadian itu. Akan tetapi, John ternyata belum mati, karena dia berada di lift sebelahnya dengan memanipulasi CCTV. Sekilas John pun termenung akan kejadian tersebut. Jane merasa sedih dengan mendatangi restoran tempat pertama kali dia dilamar oleh John. Terlihat Jane meneteskan air mata akibat kejadian tersebut. Tidak lama kemudian, John pun datang dan langsung meminta Jane untuk bercerai karena tindakan Jane yang ingin membunuhnya. John pun mengajak Jane untuk berdansa. Dan saat itu juga, mereka mengambil kesimpulan bahwa pernikahan mereka hanyalah penyamaran belaka. Jane pun sempat mencelakai si John dan langsung kabur. John menelpon dan mengejar si Jane untuk mengajak ketemuan lagi di rumah mereka. John mengungkapkan bahwa saat pertama kali melihat si Jane, seperti melihat Natal di pagi hari. Sedangkan Jane dengan menghela nafas mengatakan kalau John adalah sasarannya untuk ditipu. John pun langsung kecewa mendengar hal tersebut. Tapi kita semua tahu kalau Jane sebenarnya terpaksa mengatakan hal itu. Dan aksi seru pun dimulai. John yang akan masuk ke pekarangannya langsung ditabrak oleh si Jane. Karena Jane sudah duluan masuk rumah, John terpaksa menyelinap masuk melalui lantai atas rumahnya. Ia pun langsung mengambil sebuah pistol yang dia simpan di belakang lukisan miliknya. John mencoba melihat kondisi tangga dengan cermin, namun tiba-tiba You still alive, baby? saling adu tembak antar suami istri pun terjadi, sangat sengit. Karena tersudutkan di dapur dan peluru habis, John pun melepaskan selang gas yang mengakibatkan Jane pun terhempas. Dan terjadilah KDRT. Adu bela diri disertai musik yang sangat pas ini adalah adegan yang sangat seru, sumpah sangat seru. Sampai akhirnya mereka saling menodongkan senjata. Karena cintanya terhadap Jane, di sini John tidak tega dan mulai menurunkan senjatanya. Begitupun juga dengan Jane yang mencoba memprovokasi si John agar tetap menembak. Tetapi Jane pun sulit untuk melakukannya. Akhirnya, adegan esek-esekan pun terjadi. Bah, ngeri juga pasangan yang satu ini ya. Scene langsung berpindah di mana mereka berdua sudah menjadi buronan dari organisasi mereka masing-masing. Di pagi hari, di saat mereka sedang sarapan,
mereka langsung disergap oleh pembunuh bayaran lainnya. Mereka pun saling beradu komando, sampai terpojokkan di basement rumah miliknya. Sambil menyiapkan beberapa senjata dan amunisi, tiba-tiba datang sebuah robot yang melemparkan bom tepat di kaki si John. John pun refleks dengan menendang bom tersebut ke arah tangki bensin. Dan mereka pun langsung bergegas keluar dari situ. Mereka pun kabur dengan mencuri mobil keluarga Coleman, tetangga mereka. Dalam perjalanan, mereka dikejar oleh 3 mobil. Dalam momen tersebut, mereka jujur satu sama lain. John jujur kalau dirinya sudah pernah menikah sebelumnya, dan itu sontak membuat si Jane Are you out of your mind? What is wrong with you? Satu mobil pun sudah dihancurkan. Jane pun jujur jika dia adalah seorang yatim piatu, yang dimana orang tua yang hadir dalam pernikahan mereka adalah orang tua sewaan. Dikarenakan mobil musuh dilengkapi dengan kaca anti peluru, maka si Jane pun mengambil sebuah inisiatif yang seperti ini. Keren kali aksi mereka berdua. Mereka pun mendatangi sahabat si John di sebuah kafe. Di sini Eddie menceritakan kalau mereka berdua sudah diincar oleh masing-masing organisasinya. Untuk itu, Eddie menyarankan kalau mereka harus melakukan barter dengan mengincar Dance, orang yang dikejar pada misi sebelumnya. Jane langsung menghubungi Jasmine, teman satu timnya, untuk melacak keberadaan si Dance. Karena sudah mendapat informasi, John dan Jane langsung menuju ke tempat di mana Dance ditahan. Karena keamanan super ketat, John terpaksa menyelinap masuk melalui gorong-gorong di area tersebut. Di misi ini pun, miskomunikasi antara mereka berdua terjadi lagi, sampai membuat si John harus terpaksa melakukan aksi penerobosan langsung. Dikarenakan John sangat sigap, akhirnya mereka bisa menculik si Dance dan menginterogasinya. Di sini terungkap jika ternyata si Dance hanya sebagai umpan agar si John dan Jane bisa dibunuh oleh kedua bos organisasi mereka. Karena pernikahan John dan Jane dapat merugikan perusahaan milik mereka berdua. Mendengar hal itu, John pun tahu kalau mereka sudah dilacak. Mereka pun sempat sembunyi di dalam parit. Saat itu John menyarankan kepada Jane untuk kabur dan melupakannya agar terhindar dari incaran organisasi mereka. Setelah merasa aman, mereka masuk ke dalam sebuah mall untuk melakukan persiapan. Mereka menyiapkan beberapa senjata serta memakai rompi anti peluru. Tak lama kemudian, pasukan gabungan dari organisasi mereka pun datang. Satu persatu pasukan dilumpuhkan. Jane juga tidak mau kalah dengan menunjukkan keahlian berpisaunya. Akan tetapi, tembak-menembak pun terus terjadi. Mereka juga terkena tembakan berkali-kali. Sampai akhirnya mereka terpojok di dalam suatu gudang. Dalam suasana terdesak, Jane sempat mengatakan pada si John jika dirinya tidak ingin lagi kabur seperti biasanya dan akan selalu bersama dengan John. Semua pasukan sudah mengepung area tersebut. Tapi, dengan suasana hati yang bahagia, mereka pun memantapkan diri dan langsung keluar menghabisi semua pasukan yang ada.
Di ending film, kembali lagi di sesi konseling mereka. Dan film pun selesai. Kesimpulan kali ini adalah tidak ada kesimpulan. Karena benang merah dari film ini saya rasa sudah sangat jelas. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mampir. Semoga terhibur dan semoga film ini bisa mengisi waktu santai Anda sejenak. Jangan lupa tinggalkan jejak di bawah berupa like, komen, dan subrek. Sekian dari saya dan terima Fuck me, I'm looking in the gaji. mirror, so foggy, but I've never seen clearer.